teman ya, selamat berjumpa lagi di IG Live PA online bareng Alkitab. Hari ini hari Senin 13 Oktober 2025 dan masih di tema Oktober aja dari tokoh Esther yang dia berani tapi bukan sekedar nekat ya, tapi dia berdiri di tempat yang Tuhan mau. Dan kita akan belajar bagaimana excellence-nya si Esther ini bersama dengan guest kita dan juga ada Kak Mili yang akan menggantikan Kak Romanto sementara menjadi host bareng saya malam hari ini. Dan teman-teman silakan buka Alkitabnya di Esther pasal 4 ayat 117. Silakan dibaca satu pasalnya full gitu ya. Supaya bisa ngerti konteksnya dan juga bagaimana nanti kita bisa belajar bagaimana peristiwa ini kemudian menjadi titik balik bagi orang Israel di pembuangan gitu ya di luar Yerusalem. Nah, ini dua guest kita sudah datang ke Dika dan juga Kak Ira. Selamat malam kakak-kakak berdua. Selamat malam. Nah, halo. Ya, kita bertemu lagi ya setelah pengulangan ini ya. Dan harap ya kita semua ke Detect Live hari ini. Kita masih menantikan Kak Mili untuk bergabung sama kita. Dan kalau ada teman-teman yang sudah mulai hadir di tempat ini juga, silakan buka kitabnya ya Kak. Silakan bagikan juga ke teman-teman lainnya. Halo Kak Mili, selamat malam. Halo. Ya, selamat malam semuanya. Iya, teman-teman kita akan lanjut aja. Udah oke semuanya kata teknis. Dan ini adalah Alkitab teman-teman buat teman-teman yang baru atau mungkin teman-teman yang lama yang perlu di reminder lagi. Alkitab adalah pendalaman Alkitab dari pasal-pasal terkenal dalam Alkitab, yaitu pasal-pasal yang top dari sudut pandang yang baru. Dan kita akan mengajak guest-guest ya yang beraneka ragam latar belakang untuk kita sama-sama menggali Alkitab ini. Kemudian kita menggunakan metode SABDA. Ini adalah metode yang disebut Sabda. Untuk kita bisa belajar Alkitab secara bertanggung jawab gitu ya. Dari S itu simak, kemudian A itu analisa, B-nya belajar, D dua diskusi, dan terakhir kita menutupi dengan aplikasi, yaitu hal-hal praktis yang bisa kita lakukan untuk belajar dari Alkitab gitu ya. Oke, kita akan kenalan dulu dengan Kak Dika dan juga Kak Ira. Silakan perkenalkan dulu Kak Dika dulu ya, disambung dengan Kak Ira. Thank you. Silakan. Oke, thank you teman-teman. Halo semua, salam kenal. Karena kalau tak kenal maka tak sayang, jadi kita perlu perkenalan. Biar disayang sama teman-teman Ayo PA. Nama saya Andika, saya youth investor, dan saya juga sambil berbisnis. Saya saat ini di daerah Cibubur tinggal. Oke, itu aja. Thank you Kak Dika. Thank you, Kak. Iya. Dari Kak Ira, silakan Kak. Iya, selamat malam teman-teman Alkitab ya. Senang bisa diundang menjadi guest di malam hari ini. Aku Ira ya, aku domisilinya di Jogja. Saat ini aku bekerja di salah satu lembaga pelayanan di Kota Jogja. Salam kenal dan terima kasih sudah mengundang sebagai guest. Oke, ya. Terima kasih banyak Kak Andika, Kak Ira. Ya, ini teman-teman Alkitab, hari ini kita akan ber-PA bersama tentunya dengan Kak Ira dan juga Kak Dika dan juga bersama dengan saya dan juga Kak Yudo. Nah, kita akan masuk hari ini di topik yang kedua dengan tema utamanya tema excellent gitu. Dan kita masuk di topik yang kedua, kita akan bahas tentang hati yang berani. Nah, nanti lebih tahu lebih lanjutnya nanti kita akan bahas. Tapi sebelum itu kita buka dulu dalam doa. Minta Kak Yudo bisa buka dalam doa. Ya, baik. Mari kita berdoa teman-teman. Bapak Surgawi kami yang terkasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Engkau kembali mengumpulkan kami anak-anak-Mu di platform ini Tuhan. Kami hari ini akan belajar dari Esther Tuhan, dan tolonglah kami dalam setiap kondisi kami dalam konteks kami masing-masing. Tuhan menopang kami. Dan juga Tuhan tolonglah supaya setiap device yang kami pakai, baik itu laptop, HP, listrik, jaringan, apapun juga Tuhan, kiranya semuanya boleh Tuhan topang dengan tangan-Mu sehingga kami berjalan dengan lancar. Dan sama-sama kami bisa belajar tentang firman Tuhan ini dan juga hidup dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Kak Dika, berkati Kak Ira, berkati Kak Mili dan juga anakmu, beserta juga teman-teman yang lain yang kita malam hari ini, kira semuanya kami boleh makan berkat, dan juga firman Tuhan itu boleh hidup dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih Mas Wido. Ya, buat teman-teman semua yang di rumah, kita sama-sama menggali. Jadi teman-teman bisa kirim jawaban atau kirim respon, tanggapan teman-teman semua di kolom komentar. Kapan aja boleh, nanti kita akan bacakan. Nah, sebelum kita masuk ke penggalian, kita akan simak dulu overview dari kitab Esther ini ya, yang kita akan gali hari ini ya. Kalau lihat latar belakang dari kitab Esther ini mengisahkan peristiwa
yang terjadi pada kerajaan Persia pada saat itu, ya, khususnya di kota Susan. Jadi pada masa pemerintahan Raja Ahasuerus. Nah, saat itu bangsa Yahudi ini sudah tersebar gitu. Ada yang sudah kembali ke Yerusalem bersama dengan Zerubabel, Ezra, dan Nehemia. Tapi ada juga yang masih tinggal di situ. Salah satunya Esther dan juga Mordekai gitu. Jadi di tengah-tengah itu Esther dan Mordekai di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah ya. Jadi mereka berusaha saat itu untuk memegang iman dan juga identitasnya mereka gitu sebagai umat Allah. Jadi kalau lihat dari Esther ini, kisah ini penting gitu. Ketika ada rencana jahat dari Haman untuk memusnahkan orang Yahudi, kalau itu bisa berhasil, berarti sejarah keselamatan yang Allah sudah rencanakan tuh bisa saja berhenti. Tapi kalau lihat dari kisah Esther ini, Allah menunjukkan pemeliharaannya yang setia atas umatnya. Nah, kalau dilihat dari penulisnya sendiri, penulis kitab Esther ini nggak diketahui siapa pastinya, tapi sepertinya orang Yahudi yang memahami memang budaya Persia pada saat itu dan juga adat Yahudi. Mungkin kalau mau dibilang bisa sezaman dengan Mordekai gitu. Nah, kalau lihat dari tujuan kitab Esther sendiri, ini untuk menegaskan bahwa Allah itu tetap bekerja untuk menjaga umatnya. Kalau kita lihat juga ciri khasnya kitab Esther itu menariknya tidak ada menyebutkan Allah gitu ya dalam seluruh peristiwa dari Esther gitu. Tapi kalau kita lihat dari seluruh kisahnya, kita bisa lihat bagaimana pemeliharaan Tuhan gitu terjadi atau terasa di setiap peristiwanya itu. Jadi memang intinya kitab Esther ini mengajarkan kayak meskipun Allah seolah-olah diam gitu, tapi ia tetap bekerja gitu di balik layar untuk melindungi, untuk menuntun umatnya sesuai dengan rencana yang sempurna. Mungkin itu sedikit latar belakang terkait kitab Esther. Selanjutnya bisa Kak Yudo menjelaskan kitab Esther khususnya pasal 4. Iya, kalau teman-teman ikutin dari pasal pertama, kita akan melihat bahwa sebenarnya ini adalah kayak sebuah sastra gitu, cerita gitu ya, yang dia terus naik gitu. Dengan pertama dimulai dengan kejatuhan Ratu Wasti, ketika dia diminta datang oleh Raja Ahasuerus, dia nggak datang, sehingga dia dikucilkan gitu, diturunkan sebagai ratu. Kemudian dibuatlah satu kayak sayembara gitu ya, perempuan-perempuan dari kerajaan Persia, mereka dibawa masuk menjadi calon-calon istri bagi Raja Ahasuerus. Kemudian terpilihlah Esther di pasal yang kedua menjadi ratu, dan dia punya peran penting gitu ya, kayak misalnya Mordekai itu pamannya ya, itu menggagalkan pembunuhan Raja Ahasuerus, sehingga jadi kayak berjasa kepada sang raja. Kemudian di pasal yang ketiga kita melihat bahwa ada Haman, tokoh yang antagonis dalam kisah ini ya gitu ya, hingga dia punya rencana untuk menggenosida seluruh orang Yahudi dalam kerajaan Persia gitu. Tapi ini kemudian diketahui oleh Mordekai, dan kita masuk dalam pasal yang keempat. Jadi pasal yang keempat ini teman-teman bisa dibilang sebagai titik balik dalam kitab Esther gitu ya, sehingga kita nanti bisa melihat bahwa ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri Esther maupun Mordekai maupun dalam kerajaan Persia sendiri. Kita akan melihat perubahan dari ketakutan menjadi keberanian. Kemudian Mordekai juga bisa kita lihat sebagai mewakili panggilan ilahi, sementara Esther sebagai orang Yahudi, dia yang tersembunyi identitasnya, dia kemudian berada di tengah-tengah antara rasa tanggung jawab maupun keamanan gitu ya. Nah, kita akan menggali pasal ini bersama-sama dengan Kak Dika dan juga Kak Ira. Dan kita akan mulai dengan langkah yang pertama, yaitu membaca Esther pasal 4 ayat 12 sampai 17. Nanti akan silakan Kak Dika mulai ayat 12 sampai 14, kemudian dilanjutkan sama Kak Ira ayat 15 sampai 17 begitu ya. Silakan Kak Dika. Oke, mari kita perhatikan Alkitab kita ya sama-sama, maupun yang pakai digital boleh pakai handphone ya. Di Esther pasal yang keempat, saya mulai dari ayat 12 sampai ayat yang ke-14, kemudian nanti dilanjut. Ayat 12, firman Tuhan berkata, ketika disampaikan orang perkataan Esther itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan
kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Ayat 15-17, maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Oke, terima kasih Kak Ira dan juga Kak Dika. Ini kita akan masuk ke bagian simak nih. Silakan Kak Yudo. Oke, di bagian simak ini kita akan belajar dari ayat-ayat di Alkitabnya, dalam teksnya ya teman-teman ya. Oke, saya ke Kak Ira duluan ya. Kak Ira meneliti dari ayat yang sebelumnya, apa yang terjadi dan apa yang dikatakan Ester kepada Mordekai. Ini bisa lihat di ayat yang 1-12 gitu ya. Silakan Kak Ira. Iya. Situasi yang kurasa ya, aku membayangkan situasi itu situasi yang menegangkan ya di saat itu ya. Dengan tadi dijelaskan Kak Yudo bahwa ada genosida itu ya. Nah, situasi menegangkan ini ditambah perintah untuk memusnahkan orang Yahudi itu ya. Lalu Mordekai berpikir apa yang bisa dia lakukan. Dia akhirnya datang meminta bantuan kepada Ester dengan datang ke istana dan sampai ke depan gerbang istana, dan kita bisa amati di ayat 2. Lalu datanglah Hatah atas perintah Ester untuk menemui Mordekai di ayat 6 gitu ya. Kemudian Mordekai menceritakan ulang semuanya kepada Hatah. Di ayat 7, teman-teman bisa melihat di ayat 7, dia menceritakan ulang dan juga membawa salinan perintah itu kepada Hatah di ayat 8 supaya bisa disampaikan kepada Ester. Harapannya Ester bisa membantu gitu ya. Lalu respon Ester ya di ayat 11 adalah kondisi yang sedang dialami Ester, yaitu Ester tuh 30 hari sudah, atau maaf 30 hari itu belum dipanggil raja gitu ya. Jadi menurut undang-undang sangat sulit gitu ya kalau datang sendiri tanpa dipanggil raja gitu ya. Nah, jadi itu sebuah kegelisahan yang dihadapi Mordekai dan juga dirasakan Ester juga seperti itu Kak Yudo. Oke, thank you Kak Ira. Benar banget ya. Jadi ini kayak sebuah apa ya? Sebuah dilema gitu antara dia tahu bahwa bangsanya sedang terancam, tapi kemudian ada undang-undang yang menetapkan bahwa tidak ada orang yang boleh datang ke hadapan raja kalau nggak diundang. Dan ketika raja tidak mengulurkan tongkat emasnya, dia akan pasti mati. Undang-undang itu yang menjadi kayak penghalang gitu ya untuk Ester datang kepada sang raja untuk menyampaikan apa yang dilaporkan oleh Mordekai. Jadi benar-benar ini dalam satu keadaan yang tegang, yang membuat pasti Ester juga pasti mikir gitu ya, bagaimana dia harus memilih bangsanya maupun memilih nyawa sendiri. Oke, silakan Kak Mili, penggalian selanjutnya Kak. Oke, kita lanjut ya ke penggalian 2. Ya, kalau lihat dari ayat 12 dan ayat 13, mengapa Mordekai mengatakan Ester tidak akan terluput mesti ada di dalam istana? Silakan Kak Dika. Oke, thank you. Jadi ini sangat menegangkan sebenarnya kalau kita masuk ke dalam cerita ini. Karena kenapa menegangkan? Karena nyawa taruhannya, gitu ya. Terus Ester ini sempat dapat tekanan juga gitu dari Mordekai. Kamu nggak luput juga gitu, meskipun kamu di istana, karena kamu juga orang Yahudi gitu. Dan perlu kita tahu bahwa Haman ini orang yang licik gitu. Jadi seolah-olah ingin dikasih tahu bahwa sekalipun kamu di dalam istana, Haman akan kejar kamu karena kamu keturunan orang Yahudi sampai binasa semuanya. Karena itu goal atau tujuan dari Haman itu sendiri. Mordekai mengerti akan hal itu. Mordekai tahu bahwa
Esther, kamu nggak bisa, tanda kutip tuh, sekalipun kamu punya niat menyelamatkan diri sendiri, kamu nggak bakalan luput gitu, pasti kamu kena juga gitu. Jadi Mordekai sebenarnya lebih menegaskan gitu ya, bahwa Esther, kamu dan keluargamu, kalau kamu tidak bertindak buat menyelamatkan bangsa Yahudi, kamu pun tidak luput. Jadi seperti itu kalau saya melihatnya gitu ya. Makanya Mordekai itu menjelaskan bahwa ayo dong, eh, kita bekerja sama gitu untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Seperti itu. Oke, thank you banyak Kak Dika. Ya, tadi benar sesuai dengan yang disampaikan Kak Dika ya. Kalau lihat juga ini Haman yang membuat ini semua ya untuk membunuh orang-orang Yahudi pada saat itu. Nah, kalau dilihat memang ini berlaku secara universal untuk semua orang Yahudi gitu, untuk semua orang Yahudi. Jadi nggak ada satupun yang bisa terluput gitu. Meskipun kalau mau dilihat tadi seperti yang dikatakan Kak Dika, meskipun Esther di istana itu nggak jadi pengecualian kayak gitu, karena memang suratnya disampaikan itu untuk semua secara universal. Tapi kalau aku juga lihat di sini memang posisi Esther dalam istana itu sebagai ratu itu juga rapuh kayak gitu ya. Kalau lihat Raja Ahasiwerus sebelumnya juga waktu Ratu Wasir gitu ya tidak mau datang kepada dia juga bisa langsung seenaknya sendiri kayak melibatkan ya memberikan putusan, dan itu bisa jadi berlaku juga kepada Esther kayak gitu. Dia bisa jadi kayak merubah pikirannya gitu. Raja Ahasiwerus bisa berubah pikirannya gitu. Jadi bisa jadi identitasnya Raja Esther itu kalau dia diem aja itu malah justru jadi bumerang gitu. Gitu sih. Iya. Oke, lanjut ke Kak Edo. Jadi masih nyambung di ayat 14 ya untuk Kaira. Apa konsekuensi bagi Esther dan kaum keluarganya jika ia hanya berdiam diri? Dari ayat yang ke-14. Silakan Kaira. Iya, konsekuensinya sangat berisiko besar, yaitu tamat ya, tamat Esther dan kaum keluarganya akan tamat ibadatnya atau mati gitu ya. Jadi konsekuensi yang sangat besar, resiko yang sangat tekanan juga sangat kuat gitu ya, sehingga ya itulah beban yang harus ditanggung si Esther ya. Kalau dia berdiam diri seperti ini, tapi ketika tadi sebelum dikatakan mencoba untuk menghadap langsung juga ada konsekuensinya. Jadi serba banyak pertimbangan dan kebingungan ya di kondisi itu ya, di saat-saat itu. Iya, benar banget. Jadi kayak di dalam situasi itu tuh Mordekai mengingatkan lagi kalau sampai orang tahu kamu adalah Hadasa, orang Yahudi itu, kamu dan keluargamu juga akan binasa gitu. Ayat 14 bilang bahwa kalau misalnya Esther diem aja pun akan ada muncul pertolongan dan kelepasan dari tempat yang lain gitu, dari pihak yang lain gitu, dan kamu sendiri sama keluargamu akan binasa. Jadi sekali lagi kayak tadi Kak Dika dan juga Kak Ira bilang, ini adalah penegasan Mordekai dengan apa namanya, bukan ancaman ya, tapi dia mengingatkan apa namanya, Ratu Esther ini bahwa mungkin dalam posisinya dia itu harusnya dia berbuat sesuatu bagi bangsanya gitu ya. Oke, silakan Kak Mili. Oke, kita lanjut ke ayat 15 dan juga 16. Bagaimana Esther menanggapi pesan yang diterima dari Mordekai? Silakan Kak Dika. Oke. Kita sambil baca ya. Ayat 15 dan 16. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku, kata Esther. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku, artinya tidak terluput meskipun Esther itu seorang ratu. Dia berkata bahwa aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Jadi teman-teman, Esther ini nggak bisa ambil posisi aman, gitu ya. Maju kena, mundur kena, gitu. Jadi dia nggak punya cara untuk bagaimana bisa menghindari ini. Artinya mau nggak mau, suka nggak suka, Esther dihadapkan di posisi harus memilih, gitu.
harus memilih. Dan puji Tuhan ya, gitu ya. Esther itu memilih untuk berjuang, gitu, suruh berpuasa, gitu. Padahal kalau kita mau tanya, ini Esther ide puasa dari mana, gitu ya? Oh bisa bisa panjang kita. Kok bisa dia malah menyuruh untuk berdoa bagi dia? Nah, dalam kepanikan yang luar biasanya Esther adalah dalam kepanikannya, dalam tekanan yang begitu tinggi menurut saya ya, Esther memilih untuk tunduk pada Tuhan, berserah sama Tuhan. Padahal Esther ratu, kenapa nggak ke dukun? Gitu ya, pasti zaman itu ada dukun. Kenapa nggak ke kolega-kolega yang kira-kira bisa membantu Esther gitu tuh, diskusi gitu ya, nasihat-nasihat, apakah kabur? Kan bisa aja mungkin terkabur, pura-pura sakit, banyak hal lah sebenarnya. Tapi yang luar biasanya kalau kita baca di ayat 16, Esther mengambil keputusan untuk menyuruh, ya, memberitakan kepada Mordekai untuk bangsa Yahudi itu berpuasa, berdoa. Dan dia pun meskipun dia ratu, kebanyakan kan kalau ratu itu suka mainnya tunjuk-tunjuk ya, tapi dia nggak mau melakukan ya. Tapi dalam hal ini Esther rendah hati. Esther menunjukkan bahwa bukan hanya orang Yahudi secara menyeluruh yang membutuhkan Tuhan, tapi dia pun, makanya dia berkata, aku dan dayang-dayangku juga nggak luput. Jadi dia nggak sedang membedakan strata, gitu ya. Oh pasti orang Yahudi yang tinggal di masyarakat duluan mati baru saya. Enggak, dia itu sedang menyamakan dirinya bahwa kita ini sama-sama harus berjuang. Saya pun meskipun saya seorang ratu, saya seorang yang otoritas gitu ya, tapi saya mau tundukkan itu di hadapan Tuhan dengan berkata kita sama-sama menanggung ini, kita sama-sama berpuasa. Jadi itu hal yang very amazing ya, yang kita belajar dari Esther gitu, rendahan hatinya, merasa bahwa walaupun dia ratu, dia bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Oke, itu aja Kak. Oke, thank you Kak Dika. Ya, setuju ya dengan Kak Dika. Ya, di sini Esther tidak bertindak impulsif gitu ya. Langkah pertama yang diambil, dia kumpulkan orang-orang untuk berdoa, untuk berpuasa terlebih dahulu. Langkah pertama yaitu persiapan secara rohani. Sebelum dia melangkah untuk tindakan yang berisiko ya, dia menunjukkan bahwa tindakan yang pertama itu dipertimbangkan secara rohani dengan berdoa dan berpuasa. Seperti yang tadi Kak Dika juga sampaikan, dia nggak luput. Jadi nggak ada ya udah kalian aja gitu. Tapi Esther sendiri juga melakukan doa dan berpuasa itu. Nah itu sih baru masuk di bagian di mana dia akan melakukan tindakan yang sangat berisiko. Tapi sebelumnya memang dia minta untuk berdoa, untuk berpuasa dulu. Nah untuk selanjutnya ini akan dibahas nih di ayat selanjutnya. Silakan Kak Yudo. Ya benar. Jadi di ayat 16 ini kita akan lebih dalam lagi tuh. Apa itu risiko yang dihadapi Esther jika dia benar-benar melakukan rencananya di ayat 16 ini? Silakan Kak Yudo. Ya, di ayat 16 kita mengamati lagi di akhir ayat 16. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati, gitu ya. Bentuk penyerahan diri seorang Esther, gitu ya. Dia mempertaruhkan keselamatannya, gitu ya. Di resiko yang sangat besar yaitu kematian Esther sendiri. Jika nantinya raja tidak berkenan atas kehadirannya Esther, gitu. Jadi seperti itu Kak Ida. Iya, benar. Jadi bilang ada undang-undang yang bilang tadi ayat yang 11 ya. Dan ketika orang itu melanggar, dan itu bukan hanya apa namanya? Kayak tadi aku ingat kata Kak Dika, bukan hanya orang rakyat jelata aja yang di bawah undang-undang itu. Jadi semua orang di bawah raja itu ada di bawah undang-undang itu. Jadi siapapun yang melanggar, hukumannya satu dan pasti, yaitu adalah mati. Jadi ketika Esther bilang bahwa semua orang diminta berpuasa dan berdoa untuk dia, itu benar-benar ketika dia akan berhadapan dengan kematian gitu ya. Siapa tahu gitu Tuhan, walaupun nggak disebutkan Tuhan ya, siapa tahu sosok yang dipuasakan di saat itu akan menolong dia gitu. Dan tadi aku juga tergelitik ketika Kak Dika bilang kenapa mereka berdoa gitu, kenapa mereka berpuasa gitu, pada siapa mereka berpuasa gitu. Kadang-kadang lupa gitu ya, orang Yahudi itu orang yang kenceng banget gitu soal tradisi,
soal apa namanya keimanan mereka gitu, dan mereka juga punya terus menerus skema dibawa kemana-mana gitu ya, dan kemungkinan tradisi-tradisi seperti itu yang mereka ingat gitu, bahwa ada Yahweh gitu, Tuhan yang hidup, Tuhan Israel yang akan menolong mereka gitu ya. Oke, silakan kita akan masuk ke dalam ayat 17. Silakan Kak Mili. Oke, ini ayat terakhir ya di bagian simak. Ya, apa yang dilakukan Mordekai setelah mendengar pesan Esther? Kalau lihat di ayat yang ke-17, silakan Kak Dika. Oke, kita baca sama-sama ya. Atau kita lihat sama-sama di Esther 4 ayat yang ke-17. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya. Jadi di sini Mordekai memiliki respon gitu ya yang tepat bersama Esther. Bayangkan menyelamatkan satu bangsa Yahudi. Di sini kalau kita lihat punya dua tokoh ini yang seolah-olah itu mewakili gitu, Esther dan Mordekai. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana kalau mereka nggak kerja sama. Mordekai cinta Tuhan gitu. Walaupun memang di ayat sebelumnya kalau kita lihat nanti akan dapat pertolongan yang lain. Nah, cuma kan yang lain ini yang seperti apa? Gitu ya. Tapi yang luar biasanya Mordekai dan Esther bekerja sama gitu, memiliki spirit yang sama. Nah, ini kalau berkaitan di sini, walaupun jabatan berbeda atau karunianya berbeda, tapi punya satu tujuan yang sama gitu. Bagaimana supaya kita menyelamatkan bangsa Yahudi. Jadi responnya Mordekai sangat luar biasa, dia menyambut apa yang dikatakan Esther tanpa komplainan, karena kita lihat di situ tidak ada sama sekali syarat atau apapun yang Mordekai lakukan gitu ya. Dia langsung seolah-olah bilang, oke, siap Ratu, gitu, tanpa sepatah kata alasan apapun, dia langsung melakukan ini. Jadi kalau kita lihat di ayat 17 ini, bagaimana respon dari Mordekai ketika mendengar pesan Esther itu langsung melakukan tanpa banyak bertanya, tanpa banyak letak bengek lah kira-kira begitu ya. Dia langsung melakukan itu. Jadi seperti itu sih Kak. Oke, ya, thank you Kak Dika. Ya, setuju banget dengan Kak Dika tadi bilang, sampaikan. Ya, jadi ayat yang di ayat 17 ini jadi apa ya, penutup rangkaian dialognya Mordekai dan juga Esther gitu dari awal sampai akhir. Nah, di bagian ini di ayat ini juga memberikan laporan singkat dan juga tegas kayak gitu. Mordekai pergi persis atau tepat seperti yang apa yang diperintahkan Esther. Kalau aku lihat dari bahasa aslinya, gramatikalnya itu tindakan langsung secara tuntas dan juga total kayak gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Esther langsung dieksekusi gitu. Mordekai sebagai eksekutornya. Itu dari aku. Oke, kita akan lanjut ke bagian analisa. Jadi kita akan mencoba membahas lagi lebih dalam terkait penekanan-penekanan dari ayat ini yang kita bahas. Tapi sebelum itu, ya aku ngajak teman-teman lainnya untuk bisa yang di rumah untuk bisa berkomentar, ikut ber-PA bersama menanggapi. Ini ada beberapa tanggapan, saya bacakan dulu sebelum kita pindah. Ya, tanggapan ini dari Kak Jimris akan menyapa kita. Shalom, selamat malam. Selamat malam Kak Jimris. Ini dari Kak Elan Handoko. Mordekai dan Esther sama-sama berjuang untuk bangsanya. Ya, betul sekali. Ya, oke, kita akan masuk ke bagian 2, bagian analisa. Saya akan ke Kak Ira ya. Saya akan ke Kak Ira. Apa makna teologis dari kata saat dalam kalimat yang diucapkan Mordekai kepada Esther pada ayat yang ke-14 untuk saat yang seperti ini? Silakan Kak. Untuk saat ya, ketika aku mencoba menggali makna teologis ya, kan dikatakan Esther memang tidak menyatakan Allah gitu ya di dalam narasinya dan tulisannya gitu ya. Tapi menurutku yang pertama ini adalah bagian ini tuh menyatakan makna dasar dari kitab ini, yaitu bahwa Allah terlibat dalam peristiwa-peristiwa dunia untuk menyelamatkan umatnya dari kejahatan dunia. Kita semua orang percaya harus ingat bahwa Allah sedang bekerja dalam semua peristiwa
sekitar kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini. Lalu yang kedua, menurutku ini bisa menjadi respon tindakan gitu ya. Respon tindakannya adalah bagaimana Mordekai menekankan pentingnya tindakan Esther pada saat tersebut gitu ya. Ini mencerminkan juga sebuah tanggung jawab individu untuk merespon panggilan Tuhan bahkan dalam situasi yang sulit dan beresiko. Seperti itu, Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Ira. Ya, tadi kalau lihat di sini kata Ibraninya saat itu diterjemahkan at gitu ya. Jadi berarti waktu, masa, kesempatan tertentu atau kesempatan yang penting. Nah, kalau lihat dari penempatan bahasa Ibraninya, waktu yang ditentukan atau musim yang tepatnya. Kalau dibilang waktu yang tepat dan juga musim yang tepat atau waktu yang sudah ditentukan, berarti itu bukan secara kebetulan, bukan secara random tiba-tiba seperti itu. Kalau lihat juga ini kaitannya adanya klaim presidensia Allah kayak gitu. Di mana Mordekai itu mendorong Esther untuk melihat kayak gitu. Sebenarnya kamu sekarang sebagai ratu itu bukan secara kebetulan atau tiba-tiba aja kamu langsung jadi ratu atau ya semata-mata karena kebetulan, tapi melainkan ada dia ada di situ karena ada tujuan daripada kalau tidak disebutkan di sini kan tidak disebutkan Tuhan gitu ya. Jadi penempatannya dia sebagai ratu itu ada tujuan lain gitu loh di balik penempatan dia sebagai ratu itu. Itu sih. Oke, lanjut ke Kak Yudo. Ya, ini tadi ada tanggapan juga dari Kak Army Kingdom of Pride, itu teman saya ini ya. Kedua tokoh ini, Mordekai dan Esther, adalah tokoh yang gimana? Jadi disebutkan juga kalau Kak Dika gitu ya. Kalau misalnya itu Mordekai nggak nurut sama perkataan sama Esther tadi, nggak menyuruh orang untuk berdoa buat dia gitu kan, ini nggak mungkin terjadi gitu. Jadi karena yang satu sama yang lain kompatibel gitu ya, mereka juga saling mendukung dan juga dukungannya bukan hanya untuk diri mereka sendiri gitu, tapi untuk bangsa Israel gitu yang sedang dalam bahaya. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini tentang ini ya perkataan Esther tadi ya. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Nah, sekarang apa arti kata mati ini dalam ucapan Esther tadi gitu? Silakan Kak Dika. Oke. Jadi kalau kita baca ini seolah-olah seperti kayak putus asa gitu ya. Ya udahlah Tuhan. Gitu ya. Sama ini mirip perkataannya seperti anak-anak Tuhan juga di kisah kitab yang berbicara tentang ngomong-ngomong soal ini kan akarnya ini karena si Mordekai nggak mau sujud menyembah. Ya, kalau kita ingat-ingat siapa kisah yang mirip-mirip tentang ini gitu. Yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan dia dihukum juga karena apa? Karena nggak mau nyembah gitu. Dan yang luar biasa yang menurut aku sama artinya dengan perkataan ini, perkataan Esther adalah aku akan menyembah Tuhan Allahku, kata Sadrak, Mesak, dan Abednego gitu ya. Tapi sekalipun gitu ya, Tuhan tidak menolong. Kalau Tuhan sanggup menolongku, maka Tuhan akan menolong. Sekalipun Tuhan tidak menolongku, aku tetap tidak akan menyembah gitu ya kepada Allah. Coba itu sebenarnya hal yang persis atau sama dengan yang Esther lakukan. Kalaupun aku binasa ya udahlah gitu. Tapi bukan berarti menyerah gitu. Tapi ini berserah sama Tuhan. Tuhan, aku sudah melakukan yang terbaik. Berarti Esther, Dayak-Dayak, dan bangsa Yahudi dan semua anak-anakmu yang sedang dalam tertekan ini sudah melakukan yang terbaik. Selebihnya urusannya Tuhan, gitu ya. Jadi mengingatkan kita ini, jadi jangan kebalik-balik, urusannya Tuhan kita yang urus, urusan kita malah nggak urus gitu. Tapi di sini kita belajar bahwa Esther mengambil porsinya, mengambil bagiannya, mengambil apa yang dia harus kerjakan. Dan selebihnya, dia menyerahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja. Dan luar biasa kalau kita melihat ending daripada kisah Esther ini ya. Tentunya bangsa Yahudi selamat. Tapi kita fokus tadi ke katanya bahwa Esther berkata, biarlah aku pertolongan Tuhan
Bentar. Ayat 16. Ya, ini tadi. Kalau terpaksa aku binasa, biarlah aku binasa. Gitu. Jadi, kita harus mengambil ini bukan sebagai tindakan menyerah, tetapi tindakan yang berserah, karena Esther sudah melakukan apa yang ia bisa lakukan dengan semua yang ia punya. Jangan kita jadi orang Kristen belum melakukan sesuatu, kita udah bilang, Tuhan ya udahlah, Tuhan yang ngatur. Gitu ya. Tapi kita belajar sama Esther, dia sudah melakukan semua yang terbaik yang dia bisa lakukan, baru dia berkata sama Tuhan, udah Tuhan selanjutnya Tuhan yang atur. Oke, itu aja mungkin Kak. Ya. Jadi bukan kata-kata fatalis gitu ya, fatalistis dari seorang Esther ketika mendengar harus menghadap raja yang berarti mati kalau nggak diundang gitu ya. Jadi itu kayak tadi Kak Dika bilang itu benar, dia menyerahkan diri justru bukan kepada kenekatannya, tapi justru menyerahkan kepada Tuhan gitu. Dia sudah berdoa, orang-orang yang diminta juga sudah berdoa, dan dikasih waktu kan juga apa namanya 3 hari ya, jangan minum, jangan makan 3 hari 3 malam lamanya gitu. Jadi sudah berusaha udah bener, dan seperti Kak Dika bilang tadi, itu adalah usaha yang ultimate dari seorang Esther gitu untuk dia menyelamatkan bangsanya. Jadi ketika dia mulai berpikir dia untuk menyiapkan apa namanya semuanya itu, orang sudah disuruh berusaha, sekarang giliran Tuhan. Jadi bukan ucapan fatalistis dari mulut Esther untuk menghadapi kematian yang nyata gitu ya. Kalau kita kadang-kadang mikir mati itu kadang-kadang cuma sekedar kata gitu, tapi ketika berhadapan langsung, action yang benar tapi akan tanda kutip dihadiahi kematian gitu, itu baru kita benar-benar menyadari satu risiko yang nyata dalam kehidupan kita. Oke, jadi kita akan masuk ke bagian 3, teman-teman. Kita terus mengundang teman-teman yang ikutan. Oh, ini ada tanggapan dari Kak Agnes Jawari. Kata mati tadi, menyatakan pernyataan keberanian dan penyerahan diri kepada kehendak Tuhan. Kata ini menunjukkan iman dan pengorbanan Esther itu ya. Jadi ya, benar-benar seperti Kak Dika bilang juga, tadi Kak Ira juga bilang, Esther dia tahu apa namanya risikonya adalah kematian. Oke, kita akan masuk ke bagian 3, bagian belajar. Saya serahkan kembali kepada kami. Oke, ya ini sebenarnya ada yang terlewat tanggapan dari Kak Army Kingdom Christ. Ya, kata saat ini bukan sekedar kebetulan waktu kronologis, tapi waktu yang mengandung maksud dan rencana Allah atau kairos. Betul sekali Kak. Kak Army Kingdom Christ. Oke, ya kita lanjut ke bagian belajar ya. Kita sudah simak, sudah analisa, dan kita sekarang menyimpulkan pelajaran-pelajaran apa yang sudah kita dapat dari ayat-ayat yang kita sudah gali. Nah, untuk yang pertama, apa yang dapat kita pelajari dari keyakinan Mordekai bahwa jika Esther berdiam diri, tetap akan ada pertolongan atau kelepasan dari pihak lain. Silakan Kak Ira. Iya. Pertolongan dan kelepasan dari pihak lain gitu ya. Menarik, narasi ini memakai kata pihak lain, tidak menyebut Tuhan Allah atau siapa dia, pihak lain. Dari sini tapi aku bisa melihat ya, aku belajar untuk mempercayai ya rencana Allah dan bergantung kepada kuasa serta kesetiaan Allah untuk menepati janjinya. Seperti tadi, bahwa sebenarnya tujuan Esther menjadi ratu pasti memiliki satu tujuan, dan Allah ingin menggunakan Esther untuk bisa menepati janjinya gitu kan. Rencana Allah bisa jadi akan melibatkan peran manusia, gitu kan. Salah satunya peran untuk bertindak gitu ya. Jadi rancangan Allah ini memerlukan juga peran kita sebagai manusia, dan mungkin membutuhkan juga peran Esther ada di dalamnya. Lalu Mordekai percaya dengan imannya bahwa Tuhan akan menyelamatkan, walaupun mungkin upaya secara manusia bisa gagal gitu kan. Jadi kan tadi menyusun rencana, berupaya dengan secara manusianya. Nah, walaupun mungkin upaya secara manusia bisa gagal, tapi Tuhan tetap setia menyediakan jalan untuk menolong umatnya. Ini bagian yang menurutku menarik ya, untuk aku bisa belajari dari kata pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Gitu, Kak. Oke, terima kasih Kak Ira, betul sekali ya. Ini nggak disebutkan ya, pertolongan lain itu merujuk kepada apa kayak gitu, atau pada siapa secara langsung. Tapi
secara tidak langsung ini dari Tuhan, pertolongan daripada Tuhan kayak gitu. Jadi jelas Mordekai percaya apapun yang terjadi, rencana Tuhan untuk menyelamatkan umatnya itu nggak pernah gagal kayak gitu. Istilahnya seperti itu mau disampaikan. Jadi Mordekai percaya bahwa rencana Allah itu nggak akan pernah berhenti, nggak akan pernah gagal hanya karena ada seseorang yang nggak taat kayak gitu. Tuhan bisa pakai orang lain atau cara lain atau waktu lain untuk menunjukkan kedaulatannya dia, dan dia selalu punya jalan lain untuk menyelamatkan umatnya. Itu sih. Selanjutnya ke Kak Yudo. Ya, ini ada tanggapan juga dari Kak Army Kingdom Rise dengan kata itu, ini tentang yang mati ya. Dan kata itu Esther sudah benar-benar menyarankan semua dalam hidupnya. Dengan kata lain, Esther berkata biarlah kehendakmu yang terjadi. Iya, jadi udah dibahas tadi ya. Oke, sekarang kembali ke Kak Dika. Kak Dika, apa yang bisa kita pelajari dari cara Mordekai dan Esther saling mendukung dalam melaksanakan rencana Allah? Silakan Kak. Oke, thank you. Jadi ini sangat luar biasa sekali ya. Jadi poin yang Tuhan sedang sampaikan itu sama seperti Tuhan menyampaikan kepada Adam. Tidak baik manusia itu seorang diri. Jadi butuh teman gitu ya. Ini bukan cuma berbicara tentang pasangan hidup, tapi betapa pentingnya kita itu jadi super team, bukan jadi superman. Gitu ya. Seringkali kita selalu merasa bahwa wah, saya bisa sendiri dengan relasi saya, dengan mungkin jabatan saya, kekayaan saya, keuangan saya yang oke. Saya bisa pelayanan sendiri gitu ya, atau saya bisa berbuat ini dan itu sendiri. Tapi di sini kita belajar bahwa kerjasama tim itu sangat penting. Tuhan suka kita bersama-sama. Bahkan aku mencatat di sini ya dalam Lukas pasal yang 10, waktu Tuhan Yesus mengutus 70 murid ya, Lukas 10 ayat yang pertama aku bacakan buat teman-teman. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Jadi Tuhan itu selalu suka kita tuh kerjasama tim. Bahkan yang lebih luas lagi, Tuhan bisa nggak sebenarnya nyelamatin manusia secara langsung? Bisa aja, tanpa perlu ada penginjil, tanpa perlu ada IOPA, bisa aja. Tetapi Tuhan senang bekerja sama dengan kita. Betapa luar biasanya kita menjadi bagian dari mega proyeknya Allah, gitu ya. Kita bersama-sama untuk memberitakan dan memperluas kerajaan Allah. Jadi sangat kesimpulan ini sebenarnya sangat banyak gitu kalau kita sedang merenungkan ya bahwa betapa pentingnya kerjasama itu perlu sekali gitu. Kadang-kadang kalau saya ke gereja ke teman-teman yang interdenominasi beda-beda, saya selalu mengatakan bahwa terserah liturgi kita mau seperti apa. Ada yang menyanyi mungkin suka pakai full musik gitu ya. Ada yang mungkin cuma pakai suara saja. Ada yang hening, ada yang hura-hura. Itu adalah liturgi kita, itu adalah cara kita. Tapi yang terpenting adalah kita bersama-sama memuliakan Tuhan. Baik itu lewat hanya satu musik, banyak musik, bahkan lewat mulut. Itu hanya cara-cara kita aja. Jadi pentingnya kita bersatu sesama anak-anak Tuhan. Kita bersama-sama maju dalam tim, bersama-sama memuliakan Tuhan. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada teologi yang lebih hebat, tidak ada mata pelajaran yang lain yang bisa menyelamatkan, tidak ada. Semua itu Tuhan pakai untuk memuliakan Tuhan. Yang penting itu kita mau bersama-sama maju dalam tim untuk memuliakan Tuhan. Jadi seperti Esther dan Mordekai, mereka memilih kerjasama yang bagus. Jadi luar biasa banget sih kalau kita ngomongin tentang bagaimana Tuhan memakai dua orang, bukan satu orang, untuk menunjukkan kepada kita bahwa pentingnya menjadi super team, bukan jadi superman. Itu kan. Gitu ya. Thank you Kak Nika. Ini juga dari Kak Agnes juga bilang relasi antara Mordekai dan Esther menunjukkan kolaborasi iman antara bimbingan rohani dan ketaatan pribadi. Ya tadi Mordekai yang pertama kali dia mendorong Esther untuk melakukan sesuatu gitu atas hal yang akan terjadi pada orang Israel. Tapi juga kemudian Esther taat pada apa yang dikatakan oleh Mordekai. Kemudian dia memberi perintah kepada Mordekai yang di luar sana untuk berdoa bagi dia. Ini juga menunjukkan bahwa iman itu tumbuh bukan dari isolasi gitu ya, tapi dari sebuah
apa namanya, sebuah percakapan, dari sebuah komunikasi antara Mordekai dan juga Esther, hingga mereka tahu apa yang harus dilakukan kemudian, meskipun belum tahu outcome-nya ya, belum tahu hasilnya gitu, tapi mereka tahu apa yang harus dilakukan dalam keadaan seperti ini ya, kembali kepada Tuhan, berpuasa, berdoa, dan kemudian menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Mati itu bukan suatu hal yang mungkin apa ya, diinginkan oleh Esther, karena kan kalau terpaksa aku mati, ya terpaksa aku mati. Dia nggak akan mati, tapi dia pengen supaya bangsanya bisa bebas gitu. Jadi ini benar satu apa namanya, tandem yang baik gitu antara Mordekai dan Esther. Dua-duanya juga tanggap, dua-duanya juga mengerti apa yang Tuhan inginkan gitu. Orang Yahudi, orang Israel, anak-anak pilihan Tuhan, mereka juga harus selamatkan, dan mereka berdua, Esther dan juga Mordekai, mereka sama-sama menanggapi gitu ya panggilan Tuhan untuk bangsa mereka. Oke, kita akan masuk kepada bagian 4. Ini sebenarnya ada tanggapan juga dari Kak Agnes. Bagian ini menunjukkan kedaulatan Allah. Iman Mordekai menjelaskan bahwa ia bukan hanya percaya bahwa Allah mampu, melainkan Allah juga bekerja, meskipun ia tidak tahu bagaimana cara kerjanya. Ya, tadi ini berkaitan dengan bagaimana apa namanya Esther gitu ya, dan juga bagaimana kita juga lihat kerjasama antara Esther dan juga Mordekai. Oke, kita masuk bagian 4. Silakan Kak Mili. Oke, kita masuk ke bagian diskusi ya. Ya, apa tindakan Esther yang berani mengambil resiko demi bangsanya bukan sekedar tindakan nekat? Bisa dijelaskan? Silakan ke Kak Ira. Iya, Esther berani mengambil resiko demi bangsanya bukan sekedar tindakan nekat. Ya. Menurutku memang bukan nekat ya, karena kalau kita kembali melihat di ayat 11, terlihat seperti keraguan juga ya, karena ada terhalang aturan yang dibuat gitu ya, untuk menghadap raja nggak semudah itu. Tapi di bagian 3 nomor 1 dan 2 kita kan belajar juga ya mengenal karakter dari Mordekai dan Esther ini, bagaimana sebuah tim, sebuah partner untuk saling mendukung dan menopang satu sama lain gitu ya. Jadi Mordekai dan Esther meminta pimpinan dan kekuatan dari Allah melalui upaya berdoa dan berpuasa. Jadi ini bukan nekat ya, tapi ada upaya dulu meminta pimpinan dari Tuhan. Jadi tindakan untuk berani menghadap raja sudah disiapkan secara spiritual dan secara mental oleh mereka. Itu Kak Mili. Oke, thank you banyak Kak Ira. Ya memang kayak kelihatannya antara nekat sama berani itu kayak beda-beda tipis gitu, nampaknya sama. Tapi kalau secara logika, kalau kita lihat, kalau dibilang Esther nekat, kenapa nggak dia langsung aja sampaikan itu ke Mordekai gitu? Kenapa nggak sampaikan itu ke Raja Ahasiweros gitu? Kenapa nggak langsung aja kayak gitu? Kenapa dia harus berpuasa dulu kalau kita bilang si Esther nekat? Nah, kalau di sini Esther ini jadinya ratu yang berani kayak gitu. Karena keputusan yang dia ambil itu berdasarkan pertimbangan, berdasarkan imannya. Ada harga yang harus dibayar. Jadi keputusannya itu bukan berdasarkan emosi sesaat atau secara nekat, tapi dia memperhitungkan gitu. Konsekuensinya seperti apa, orientasinya gimana, dan lain sebagainya. Jadi kalau dibilang Esther itu nekat ya enggak gitu, tapi dia taat dan berani. Keputusan yang diambil itu melalui proses yang matang gitu, dan bukan sekedar keberanian yang kosong atau nekat itu. Oke, itu sih dari aku. Dari Kak Yuda, silakan. Iya, ini untuk Kak Dika ya. Jika Kak Dika ada di posisi Esther atau Mordekai, apa yang paling menakutkan dan bagaimana iman bisa menolong Kak Dika untuk berani dan melampaui ketakutan itu, Kak? Silakan. Oke, tentu yang paling menakutkan kalau kita pelajari dari ayat-ayat tadi bahwa adalah kematian, gitu ya. Kematian itu hal yang paling menakutkan karena bukan cuma kematian dia seorang, tapi seluruh keluarganya, bahkan seluruh bangsanya binasa. Ya, jadi itu adalah titik yang paling rendah menurut saya ketika ada yang memposisikan di baik di Esther maupun Mordekai, adalah ketika kematian itu datang menjemput kita dengan cara yang seperti ini gitu, dititahkan gitu ya oleh Haman. Jadi itu sangat banget membuat kita tertekan gitu. Nah, terus kalau kemudian ditanya tadi bagaimana tindakan iman kita ya, bagaimana iman bisa menolong kita untuk berani dan melampaui ketakutan itu. Saya percaya
itu bukan cuma sekedar iman kita, tapi itu juga penyertaan Tuhan yang menolong, gitu ya. Ada satu quotes yang bilang, walau dalam diamnya Tuhan, sebenarnya Tuhan diam-diam bekerja, gitu. Seolah-olah kita nggak lihat, tapi itu Tuhan sedang bekerja. Dan kalau kita lihat di sini, iman yang dibangun oleh Esther dan Mordekai, menurut saya dari tadi yang dikatakan Esther, ayo puasa 3 hari, gitu. Esther tuh dapat ilmu dari mana puasa 3 hari, gitu, nggak makan, nggak minum, gitu. Itu saya yakin Esther pun nggak tiba-tiba rohani. Mordekai juga demikian, gitu, nggak tiba-tiba rohani, gitu. Tiba-tiba berani lawan Haman, nggak mau sujud. Saya yakin iman mereka itu sudah dibentuk sebelum kejadian ini ada. Jadi ketika dia beriman sungguh-sungguh, saya percaya iman mereka itu sudah dibentuk. Makanya keputusan-keputusan yang mereka ambil ini, sekalipun mau taruhannya, mereka berani melakukan itu. Karena iman mereka sudah dibentuk gitu. Ketika ujian itu datang, mereka bisa menghadapinya. Jadi itu sih yang aku dapatkan. Iya, jadi benar banget ya. Tadi aku setuju juga sama Kak Dika. Sebelum kejadian ini, imannya Esther dan juga Mordekai. Mordekai itu pamannya ya, jadi Mordekai duluan tuh dia. Mordekai dan juga dia mungkin mendidik Esther juga dengan cara yang sama. Jadi hal-hal yang sebenarnya memicu ini adalah antara awalnya Haman dan Mordekai gitu ya. Mordekai nggak mau hormat sama Haman karena Haman tuh orang Agag nih. Orang Agag musuhnya orang Israel gitu, dan dia tuh bener-bener benci sama orang Israel. Jadi dia pengen abisin semua orang Israel, apalagi ngelihat Mordekai itu nggak mau tunduk ketika Haman tuh datang gitu. Nah ini benar-benar jadi kayak kebencian pribadi, masuk kebencian suku, mau dihabisin semuanya. Tapi Tuhan pakai cara yang ajaib gitu ya buat Esther ketika ternyata dia bukan ternyata ya, Tuhan taruh dia di posisi yang tepat gitu. Tadi kita bahas tentang saat ini juga gitu. Dan situ kita bisa melihat pekerjaannya gitu. Dan ngomong tentang yang tadi, sebenarnya kalau aku lebih percaya bahwa iman tuh nggak sepenuhnya ngilangin ketakutan. Ada juga yang kayak kita melihat bahwa iman tuh justru buat kita lebih kecil, walaupun akhirnya kita bisa melihat antara risiko dan juga sesuatu yang lebih besar daripada itu. Nah mungkin yang dihadapi sama Esther itu juga, meskipun dia tahu dia akan mati, tapi setidaknya raja tahu bahwa akan ada hal yang membuat bangsanya Esther itu dalam bahaya. Jadi benar-benar ini seperti Kak Dika bilang tadi ya, itu sesuatu yang mungkin kita nggak tahu hasilnya apa, tapi dengan langkah iman itu bisa jadi kayak satu tindakan yang membuat kita daripada kita lumpuh karena ketakutan, kita berjalan dalam iman meskipun kita tahu risikonya gitu ya. Oke, teman-teman, kita akan masuk ke bagian terakhir, teman-teman, bagian yang kelima, yaitu aplikasi. Tapi ini ada tanggapan dari Kak Lisbeth ya, nekat dengan persiapan. Nah, ini maksudnya apa ini? Nekat dengan persiapan, jadi dia mungkin udah tahu risikonya gitu kali ya, dan dia persiapan. Itu bukan nekat sebenarnya menurut aku sih. Dia lebih perhitungan gitu ya. Oke, kita masuk ke bagian 5, bagian aplikasi. Nah, ini silakan aja salah satu ya, nanti Kak, dari Kak Ira dulu, nanti ke Kak Dika gitu ya. Sebutkan satu hal menakutkan yang menjadi kesulitan kakak-kakak berdua untuk maju melayani Tuhan saat ini. Dan belajar dari keberanian Esther, pilih tindakan konkret apa yang bisa kakak-kakak lakukan untuk mengatasi ketakutan itu. Silakan Kak Ira. Ya, kalau dalam konteksku ya, aku tentu memiliki ketakutan dan kesulitan gitu ya. Terlebih mungkin keraguan juga seperti yang dirasakan Esther dan Mordekai di awal-awal gitu ya. Dalam konteksku yang menjadi ketakutan atau kesulitanku saat ini adalah keberanian untuk langsung mengambil tanggung jawab atau peran gitu ya. Karena kadang ketika ditawari sebuah peran atau tanggung jawab tuh pikiran dulu yang berjalan, pikir sampai menimbulkan sebuah overthinking gitu ya. Lalu akhirnya bingung kan, tidak menemukan langkah pertama mau seperti apa dan langkah-langkah berikutnya. Nah, ketika aku belajar dari pembacaan kisah malam ini, aku belajar supaya aku mampu untuk mengurai bagian-bagian yang menjadi overthinkingku gitu ya. Jadi terurai satu persatu dan mencari bantuan mungkin teman atau rekan ya untuk mendukung dan untuk teman berbagi bersama gitu kan. Jadi seperti Mordekai ya, mungkin tadi pusing ya mau ngapain, harus
bertindak seperti apa, lalu bertemu dengan Esther, lalu saling mensupport satu sama lain, itu sangat menolong untuk membantu mengurangi beban-beban yang dirasakan. Tidak lupa juga untuk mendoakan bagian dan peran yang mau dilakukan dan untuk mengundang Tuhan supaya hadir dalam gumulan tersebut. Seperti itu. Iya, oke. Thank you Kak Ira. Silakan Kak Dika. Oke, kalau di saya pribadi, kebetulan saya tahun ini dipilih dari gereja itu ketua panitia Natal, gitu ya. Kemudian juga tahun ini oleh anugerah Tuhan kita sedang membangun atau ingin sewa tempat ibadah karena nanti akan jadi fasum, gitu ya. Kemudian juga sedang mengurus yayasan, gitu. Jadi 3 hal ini yang aku selalu tanyain Tuhan, nanti orang-orangnya siapa aja yang mau bantu Tuhan, keuangannya itu gimana, biaya sewa bulanan dan segala macam, dana Natal gitu ya. Wah, ini gimana gitu. Dengan kisah ini mengajarkan kepada saya ada satu pepatah Latin ya, berkata begini, ora et labora, gitu ya, berdoa sambil bekerja, gitu ya. Jadi doakan apa yang kita kerjakan dan kerjakan apa yang kita doakan. Nah, selebihnya urusan Tuhan. Jadi kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Kita mengerjakan apa yang di depan mata kita yang kita bisa kerjakan. Dan selebihnya yang kita nggak bisa pikir, nggak bisa jangkau, biar itu jadi urusan Tuhan. Jadi dari kisah Esther ini aku belajar bahwa bahkan ada perkataan Esther yang sangat ngena adalah dia berkata ya, walaupun aku binasa ya udahlah ya. Jadi seolah-olah itu Esther itu bukan 50% berserahnya sama Tuhan gitu. Atau tidak ada pilihan kedua, pilihan ketiga gitu. Benar-benar percaya sama Tuhan tuh 1000%. Bukan 99%. Benar-benar 100% percaya sama Tuhan. Gitu. Tanpa memandang yang lain gitu. Jadi aplikasinya bahwa yang saya bisa lakukan adalah percaya Tuhan 1000%, percaya Tuhan 100%. Ini adalah pekerjaan Tuhan, ini adalah semua tentang Tuhan. Ya selebihnya Tuhan yang atur, saya akan mengerjakan apa yang di depan mata dan yang saya bisa kerjakan. Jadi itu aplikasi yang saya bisa lakukan dari kisah Esther dan Mordekai yang luar biasa ini. Iya, thank you Kak Ira dan juga Kak Dika untuk aplikasinya. Ya, kita sampai kepada penutup. Oh sorry, ini ada tanggapan dari Kak Lani ya. Nekat yang berhikmat. Jadi timingnya pas banget. Oh iya, oke. Jadi maksudnya Kak Lani begitu ya. Oke, kemudian ini ada pertanyaan sebenarnya. Dari mana asal-usul puasa 3 hari Esther? Karena saat ini masih banyak orang Kristen bingung cara puasa. Apalagi saat terasa beban berat. Puasa salah satu cara semakin mendekatkan diri. Ini mendekatkan diri kepada Tuhan kali ya. Oke, mungkin ada yang mau jawab singkat saja dari Kak Ira maupun Kak Dika. Langsung saja. Silakan. Kak Ira, bisa mau jawab kah? Apa ya, aku juga kurang begitu paham ya dari arti berpuasa itu ya. Tapi karena konteksnya di zaman perjanjian lama gitu kan, jadi ada budaya itu gitu ya di perjanjian lama itu gitu ya. Jadi mungkin ada budaya Yahudi, ada adat yang dibangun oleh Mordekai saat itu, lalu muncullah puasa 3 hari itu meskipun di Alkitab tidak secara jelas 3 hari puasa berapa hari puasa seperti itu ya. Tapi mungkin kita bisa gali lebih dalam mulai berapa literatur bisa menolong menggali 3 hari berapa harinya seperti itu. Seperti itu. Oke, Kalau menurutku. Yeah. Kak Sensei Desu mau belajar lebih banyak lagi. Saya punya banyak banget resources buat Kak bisa Kakak Sensei Desu ya bisa belajar lebih banyak lagi untuk tentang ini ya dari situs, kemudian ada apps banyak banget yang bisa pakai, kemudian juga ada Alkitab GPT, nah bisa ngobrol sama Alkitab dengan power AI gitu ya. Oke, kita akan tutup saja udah karena waktu. Silakan Kak Mili sharingkan pelajaran, saya akan kasih kesimpulannya. Oke, ya untuk pelajaran hari ini kalau kita lihat dari kisah Esther ini ya, keberaniannya bukan muncul karena keberuntungan atau spontanitas gitu ya, tapi dari iman gitu, iman yang matang dan hati yang tunduk kepada Tuhan. Kayak itu. Kalau lihat Esther bukan sekedar nekat
dia melangkah untuk ngambil keputusan tanpa pikir panjang, tapi dia berhenti dulu, dia pikirkan, dia berdoa dulu, dia berpuasa dulu, dan dia juga libatkan banyak orang. Di situ pelajaran yang didapat, keberanian yang sejati itu bukan muncul ketika ada di dalam ruang hampa, tetapi tumbuh atau ada dalam hubungan kita dengan Tuhan. Nah, kalau kita lihat juga dari sisi bagaimana Esther berani, excellent-nya ini, dia yakin gitu, bukan karena dia yakin dia pasti selamat, atau ia berani karena tahu bahkan dia nggak akan mati atau dan lain sebagainya, tapi dia berjalan di jalur yang benar gitu, jalur yang Tuhan kehendaki. Jadi di situ titik keberanian excellent-nya dia. Jadi bukan asal melangkah, tapi melangkah dalam ketaatan dan juga pengendalian diri. Nah, kalau lihat dari Mordekai pun juga nunjukin keberanian gitu yang sama, tapi dengan cara yang berbeda lewat imannya gitu, yang teguh dan keyakinan bahwa Allah itu berdaulat ya. Dia percaya sekalipun manusia bisa menggagalkan, rencana Allah tidak akan berhenti. Jadi iman yang Mordekai ini seperti memberikan kita kekuatan gitu untuk tetap tenang di dalam keadaan yang mungkin kritis kayak gitu, tapi tetap berharap segala sesuatu pasti Tuhan yang punya kerja gitu. Tuhan yang pasti memampukan dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu sih, Kak. Oke, thank you. Dan aku bagian kesimpulannya sedikit aja ya. Jadi kita udah belajar tentang bagaimana keberanian Esther dan juga Mordekai dan juga iman mereka. Dan mungkin orang bisa bilang itu excellence-nya mereka gitu. Jadi mereka punya iman yang tinggi, kemudian mereka punya cara berpikir yang tinggi juga. Tapi kalau kita bisa baca, nanti teman-teman baca sampai pasal 10, kita akan melihat bahwa tokoh utama dari seluruh kitab ini adalah Tuhan. Kita bisa melihat excellence-nya Tuhan, excellence of God gitu ya. Bagaimana excellence-nya manusia di top of nama excellence-nya Tuhan dalam sepanjang kisah Esther dan juga sejarah ini. Jadi teman-teman nggak ada waktu, nggak ada posisi yang kebetulan yang teman-teman punya saat ini. Itu semua adalah saat Tuhan, dan kiranya kita boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan juga, cari kehendak Tuhan untuk bisa menghidupi dengan benar. Oke, thank you teman-teman. Kita akan menutup seluruh PA malam hari ini. Saya boleh minta tolong Kak Ira doa bagi kita. Silakan Kak Ira. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu kesempatan kami belajar di malam hari ini. Terima kasih Engkau bukakan kami tentang keberanian dan ketaatan, keteguhan hati seorang Esther untuk bisa mengenyam tanggung jawabnya dan tetap taat kepada apa yang menjadi kebenaran dari Allah saja. Terima kasih Tuhan untuk setiap kami yang boleh terlibat dalam Alkitab di malam hari ini. Ada Kak Yudo, Kak Dika, Kak Mili, dan Mbak sendiri, dan juga tim yang ada di Sabda yang ada di secara teknis. Terima kasih untuk teman-teman yang terlibat, dan kami mohonkan berkat Bu untuk setiap peran pelayanan kami nanti di tempat kami masing-masing, untuk Tuhan terus memimpin dan menolong seperti Engkau menolong Esther juga dalam setiap pergumulan dan peran pelayannya. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri Alkitab di malam hari ini, dan kami menyerahkan waktu sepenuhnya dalam tangan kasih Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih Kak Ira, Kak Dika, dan juga Thank you. teman-teman di rumah. Memberkati ya. Salam. Salam. Baik, ini nanti minggu depan kita nggak ada Alkitab ya. Kita akan kembali lagi ketemu tanggal 27 teman-teman. Kita akan masuk ke dalam topik berikutnya, hati yang beriman. Kita akan baca dari Yohanes 4 ayat 6-8. Dan aku berterima kasih banget buat Kak Dika dan juga Kak Ira yang malam hari ini boleh jadi guest kita. Terima kasih banyak buat insight-nya, terima kasih banyak buat penggaliannya. Kiranya semua kita diberkati. Dan teman-teman, kalau mau jadi guest seperti Kak Dika maupun Kak Ira, silakan DM kita. Dan kita akan belajar bersama-sama, nggak usah takut. Ini bukan ujian gitu ya, jadi kita akan ngobrol-ngobrol tentang penggalian Alkitab dan juga belajar tentang kebenaran Alkitab gitu ya.